Dengar. Suara Hai kedengeran nggak? dok, Halo. kedengeran. Wah, Wah, ini dia yang paling Gimana? ditunggu-tunggu. Iya. paling ditunggu-tunggu. Dok, Gimana? lagi Ya, lagi ngamen kemana ini? Aku lihat di Twitter. iya lagi sekarang tadi pagi berangkat dari Strasbourg, sekarang di Paris. Nanti sebentar lagi selesai jam 6 balik ke Strasbourg lah. Wah, luar biasa. Terima kasih Ya. banyak ya dok. Cari duit receh. Harus dicari dan harus dikejar ya dok ya. Ya, mencari sesuap nasi gitu. Bener. Nasinya sesuap, berliannya sebongkah. Ini lagi di Paris sekarang. Wah, dok salam ya. Doakan kami bisa menyusul ke sana. Amin. Apaan sih? Apa sih orang ini kerja kok? Deket kok Nin, cuma naik pesawat aja ke sana tuh. 2 jam ya dok? Oke, Ya kalau berangkatnya dari London ya 2 jam. 2 jam. Kalau dari Manggarai belum ada jalurnya Nin, belum dibangun Kalau ya. Dari Manggarai ke Pare, ke Diri. Iya, bener. Beda es aja ya. Oke, ini kita 1 menit lagi jam 7. Gimana Ninta, mau Oke. kita mulai sekarang? Atau tunggu jam 7? Nggak usah, dok kayak Oke. dokternya udah standby. Takut keburu nanti dokternya dapat callingan. Oh iya juga ya. Oke, kalau gitu aku buka ya live kita hari ini. Selamat datang teman-teman sekalian di Visio X Speech Therapist volume 5 ya. Kita udah ya Nin ya. Betul. Iya, sekarang kita di volume 5 dengan tamu kita hari ini ada Dr. Rio Hasan. Beliau adalah seorang neuroscientist, benar nggak sih dok kita sebutnya neuroscientist? Ya boleh. Oh nggak boleh. Boleh. Oh boleh. Boleh katanya. Orang yang nyebut itu kan orang lain. Kan nggak ada orang. Saya scientist loh, kan nggak ada ya. Oh iya juga ya, harus dari orang lain ya. Hari ini kita tema kita hari ini agak ternyata kita volume 4 loh nih. Gimana sih Ninta? Iya aja volume 4 kita. Punya volume 4, aduh. Aku tuh terkesima loh, karena aku seneng banget bisa bergabung sama Dokter Yu. Ya ampun. Apa sih kamu? Oke, hari ini di volume keempat temanya kita itu lembeknya orang tua dalam mendidik anak dan dampaknya pada anak dari sudut pandang neuroscience. Nah, ini temanya agak wow judulnya ya, menggugah sekali nih. Soalnya depannya kita langsung tulisnya lembek gitu kan. Sebenarnya kita mau bahas apa hari ini? Ya, yang pasti kita akan membahas tentang tumbuh kembang anak, pendidikan juga dari orang tua, dan kita akan langsung dikomentari oleh Dr. Yu Hasan yang tentunya paling mengerti tentang otak itu sendiri ya. Ini otaknya asli nih, bukan otak-otakan, bukan otak bule di rumah makan Padang. Beliau asli otak manusia ya. Oke, jadi sekian pembukaannya teman-teman. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya silahkan tanya di live kita. Kita akan live selama 1 jam sampai jam 8, kurang lebih sampai jam 8 nanti. Jadi dalam waktu 1 jam ini yuk kita langsung boleh yang mau bertanya kepada Dokter Yu, kepada aku, Ninta, ataupun langsung buat kita bertiga itu boleh. Aku perkenalkan dulu kali ya. Aku Marlina Yunike, biasa dipanggil Nana. Aku speech therapist. Ada temanku Ninta Ginting atau Mbak Ninta. Beliau adalah seorang fisioterapi dan Dr. Rio Hasan adalah seorang neurolog. Oke, teman-teman. Jadi gimana Nin? Siapa yang mau memulai pembicaraan hari ini? Kamu. Aku ya. Aku mau di Oke, ujung karena agak panjang ya. Iya. Jadi dok, sebenarnya yang ngasih ide judul itu juga aku ya. Saya bertanggung jawab untuk judul tersebut.
Sebenarnya karena Ninta bilang, kita mau live nih, aku ngajak Dokter Rio Hasan. Wih oke, temanya apa ya? Langsung yang tercetus pertama adalah itu. Karena itu salah satu keresahanku sebagai seorang terapis wicara dan juga sebagai seorang tante ya, melihat keponakan-keponakan kecil, kok makin kesini kayaknya orang tua banyak yang mudah mengalah gitu ya dengan anak-anak, terlihat tidak ada ketegasan. Nah itu jadi aku khawatir sendiri. Sebenarnya mungkin nggak sih dok ada dampak langsung terhadap tumbuh kembang si anak, terhadap otaknya, ketika orang tua tidak menetapkan aturan yang ajak gitu di masa-masa awal tumbuh kembang anak. Ya, oke. Selamat siang. Selamat malam ya. Selamat malam. Malam, ya dok. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Ya. Jadi kalau kita mengatakan apa ada dampaknya dalam tumbuh kembang anak gitu. Bila orang tua dalam hal ini ibu itu, terus kemudian itu terlihat lembek gitu ya, atau permisif gitu ya, memberikan banyak ruang gerak kepada anaknya. Itu bagaimana? Nah, yang pertama ini saya akan mencoba meluruskan gitu, bahwa apa yang namanya pengasuhan gitu ya, pengasuhan itu atau yang disebut ya dalam hal ini adalah membuat bagaimana menyiapkan seorang anak itu bisa berkontribusi optimal pada komunitasnya. Itu adalah pengasuhan pada manusia. Misleading atau salah kaprah kalau misalnya anak itu diasuh supaya bisa hidup mandiri. Manusia tidak pernah bisa mandiri. Tidak pernah. Aku tanya deh. Kalau kalian di tempat kalian, kerja kalian, yang ngepel kalian nggak? Bukan kan? Orang lain. Gitu. Iya. Bukan itu. Orang lain. Terus kalau misalkan ada lampu mati, kalian yang membenarkan? Enggak, orang lain juga. Gitu ya. Jadi setiap saat itu kita memerlukan orang lain saat ini. Sejak dulu manusia ya. Jadi dalam rangka pengasuhan anak ini adalah bagaimana membuat anak itu pada akhirnya bisa berkontribusi optimal bagi komunitasnya. Jadi seorang cleaning service optimalnya ya dia pada saat menjalankan sebagai cleaning service ya itu ya. Saya sebagai dokter pada saat cleaning service-nya bilang, Pak dokter minta tolong keluar sebentar, ini mau dibersihkan. Saya harus nurut gitu. Ya. Saya tergantung, saya nggak mungkin ngepel sendiri ruang praktek saya, kamar operasi saya nggak mungkin. Gitu ya. Lampu mati ya cari electricity, keran mampet ya bagian air. Panggil ya. Ya itu. Jadi pada dasarnya kita tidak bisa hidup mandiri, itu tidak bisa. Justru yang harus dinotis ya, dipahami bahwa bagaimana kita bisa bekerja sama dengan semua orang sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan. Bekerja sama dengan banyak orang, ya. Rumah sakit misalnya, rumah sakit tempat saya bekerja ada 3.500 karyawan di situ. Tidak ada yang lebih penting, semua sama pentingnya. Kebangetan kalau ada dokter. Yang paling penting di rumah sakit itu dokter. Ya emang kamu kalau ngepel kamu sendiri ya enggak bisa. Masang infus saja perawatnya gitu. Iya, ya. Benar-benar. Nggak bisa gitu. Jadi sekarang kalau kita mengatakan bagaimana yang namanya pengasuhan pada anak, pertanyaannya mulai kapan anak itu diasuh? Pengasuhan anak dimulai pada saat terjadinya pembuahan. Iya, pada saat zigot itu anak sudah diasuh. Nggak mungkin dia makan sendiri gitu ya. Iya benar juga ya dok ya. Iya. Itu. Dia nggak bisa telepon makanan ya. Jadi kita bisa yang makan ibunya. Pengasuhan benar. Iya. Benar. Pengasuhan itu sejak terjadinya dalam pembuahan kandungan itu sudah ada pengasuhan di situ ya. Nah, pengasuhan pada binatang, pada umumnya pada binatang itu yang mendominasi pengasuhan itu memang betinanya gitu ya.
perempuannya. Laki-laki cuma donor sperma aja itu. Iya, beneran itu. Habis itu ditinggal. Yang memberi makan tiap saat sampai melahirkan itu 100% yang melakukan pengasuhan adalah ibunya. Bapaknya ya mungkin ya menyediakan makanan gitu ya. Tapi pengasuhan itu sendiri dilakukan oleh orang tua. Nah, pada saat lahir. Nah, anak dalam hal ini terpisah secara fisik dengan ibunya gitu ya. Secara fisik terpisah secara ibu. Yang terjadi adalah hubungan komunikasi gitu. Jadi komunikasi itu sejak kapan? Ya sejak lahir gitu ya. Sejak lahir itu kita melakukan komunikasi dengan anak yang baru lahir. Gitu. Makanya yang namanya pengasuhan mengingat sekarang kita sudah paham. Sekarang sudah paham. Makin banyak kita bekerja sama dalam jumlah yang besar, itu pekerjaan kita makin efektif dan makin efisien. 10 orang kerjasama dengan baik akan kalah dengan 100 orang kerjasama dengan baik. 100 orang kerjasama dengan baik akan kalah dengan 1000 orang kerjasama dengan baik. 1000 orang kerjasama dengan baik pasti akan kalah dengan 1 miliar orang bisa kerjasama dengan baik. Meskipun yang bersangkutan tidak paham, tidak disadari sepenuhnya kalau kerjasama. Misalnya, kalau kita katakanlah orang membuat senjata nuklir atau reaktor nuklir itu kerjasamanya tidak dinotis atau tidak disadari sepenuhnya. Misalnya ini reaktor nuklirnya ada di Amerika sana, ya. Mereka mencari uranium di Papua misalnya. Yang menggali tanah di Papua itu tidak ngerti itu isinya apa itu. Tidak tahu yang digaruk itu uranium atau plutonium, dia tidak tahu. Gitu. Taunya garuk aja. Hanya garuk pakai ekskavator dimasukkan ke dump truck. Gitu. Supir truknya juga tugasnya adalah begitu penuh bak truknya, dia membawa ke pelabuhan. Gitu. Ke pelabuhan, sampai ke pelabuhan, nah koda kapalnya juga nggak ngerti itu plutonium itu apa, reaksi kimianya nggak tahu gitu ya. Taunya dia adalah yang penting begitu nyampe kapalnya siap dia berangkat ya menyeberangi lautan Pasifik gitu. Sampai di sana pun juga begitu. Di reaktor nuklirnya pun itu bukan hanya ahli-ahli nuklir, ada cleaning service di situ, ada ahli listrik, ada ahli airnya. Semuanya bekerja sama sampai akhirnya bergeraknya yang namanya reaktor nuklir itu diperlukan 50.000 orang kerja sama dengan baik. Kalau ada satu aja yang meleset, nggak berhasil itu reaktor itu berjalan. Ya, nggak berhasil. Itu nggak berhasil. Bayangin aja. Nah, sekarang kita sudah paham itu. Makanya Indonesia sampai sekarang itu nggak bisa punya reaktor nuklir. Kita nggak bisa kerja sama. Nggak bisa kerja sama. Nggak bisa. Padahal penduduknya banyak banget ya, Dok. Terbanyak keberapa kita? Keempat ya? Kita tidak bisa kerja sama. Nah, kenapa kita tidak bisa kerja sama? Karena kita tidak diajari kerja sama. Dalam pengasuhan kita tidak didorong untuk kolaborasi, tapi kita didorong untuk berkompetisi. Gitu. Ya betul. Ya, betul. Dibandingin terus sama anak tetangga. Iya, jangan kamu nggak bisa ngaji, tuh temenmu bisa ngaji. Itu aja, sampai segitu ya. Makanya kalau di negara-negara seperti Prancis ini, atau di Jepang, atau di Finlandia, di Denmark, di Jerman, sejak lama itu anak sampai umur 8 tahun, 9 tahun tidak ada yang namanya ujian. Sampai kelas 3 SD nggak ada ujian. Nggak ada. Nggak ada ujian. Begitu diuji, kalian akan berkompetisi gitu. Ya. Nah, modul-modul dasar pengasuhan gitu, di negara-negara yang maju ini sama semua. Semua sama. Gitu. Semua sama. Yang pertama apa? Yang pertama, pada saat anak itu dilahirkan, masih di rumah sakit,
dokternya, bidannya, perawatnya, suaranya sama, seragam. Bu, nanti kalau di rumah anaknya tidurnya dipisah ya, gitu. Ibu tidur di ruang yang terpisah. Malam-malam kalau bayinya nangis, pastikan popoknya nggak basah, dia nggak kelaparan atau dia nggak demam, nggak sakit. Kalau misalkan popoknya nggak basah, dikasih makan nggak mau, juga nggak sakit, ditinggal ya Bu, jangan digendong malam-malam. Ya, sejak saat itu otak emosi bayi dengan otak emosi ibunya itu berkomunikasi gitu ya. Kalau ditinggal gitu ya, malam-malam nangis ditinggal gitu, ya udah tidur sendiri capek dia. Tapi kalau digendong besok jam segitu nangis lagi dia kalau nggak digendong. Dan itu makanya di Jepang, di Prancis ini, di Jerman, di Finlandia itu anak sudah terbiasa bahwa kalau nangis dibiarin ya tidur sendiri. Makanya di Perancis ini nggak ada anak tantrum gara-gara nggak dibeliin es atau permen, nggak ada itu. Nggak ada yang nangis guling-guling di mall ya dok, nggak dibeliin mainan. Waduh. Nah, dia melakukan itu. Apakah ini keras? Enggak. Ibunya cuma melakukan kalau malam hari anaknya nangis, dipastikan dia nggak ngompol, dipastikan dia nggak beol, popoknya kering, terus kemudian dia nggak sakit, dia nggak panas atau nggak sakit, nggak demam, nggak lapar, udah ditinggal gitu. Nggak boleh. Terus kemudian digendong, itu ada cecek, nggak bisa. Itu membuat anak akan emosi, anak akan tahu kalau dia nangis pasti dia digendong. Itu ada yang dalam otaknya gitu ya. Nah, otak manusia berkomunikasinya seperti itu. Kalian kan nggak ingat waktu kalian umur 2 bulan atau 3 bulan. Nggak ingat kan? Nggak ingat. Enggak. Tapi bayi itu bisa merespon, mereka punya emosi gitu ya. Tahu dia merekam apa yang seharusnya dia dapatkan kalau dia melakukan sesuatu. Itu masuk dalam yang namanya otak ingatan implisit kita gitu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, ibunya juga dikasih tahu. Bu, kalau pipis dan pup ganti popoknya di toilet. Ya. Jadi dibawa ke toilet. Dibawa di toilet, ganti popoknya, selesai, dimasukkan stroller lagi, baru dibawa keluar. Sehingga dalam otak emosi bayi, ingatan implisitnya, kalau pipis dan pup, ya di toilet. Di toilet. Nah, walaupun itu dia pakai pampers gitu ya dok. Iya, gantinya di toilet. Ganti pampers itu di toilet. Tidak di meja makan, tidak di kamar tamu, atau di mana-mana. Di toilet. Sehingga otak bayi itu merekam bahwa kalau kegiatan pup dan pipis itu di toilet. Ya. Sederhana. Terus, satu lagi. Makan harus di meja makan. Di meja meskipun disuapin. Meskipun disuapin di meja makan, selesai makan baru keluar. Makanya orang Perancis ini bingung anak-anak ini kalau lihat anak-anak Indonesia. Ini ya ada meja makan kok makannya di halaman sambil dikejar pembantunya, gitu ya. Dikejar pembantunya, Pak makan, iya. Gitu. Itu membuat mereka tidak disiplin, tidak bisa bekerja sama. Sejak anak itu bisa grab, bisa menggenggam, dia diharuskan membawa sendoknya sendiri dan makan sendiri. Cemot-cemot nggak apa-apa. Begitu sekali anak itu bisa memasukkan sendok ke mulutnya, dia tidak akan pernah lupa caranya memasukkan sendok ke mulutnya. Ya, sederhana. Ya. Terus kemudian sejak kecil tadi begitu dia belajar berjalan, dia diharuskan membuang popoknya sendiri ke tempat sampah. Dia sendiri yang membuang ke tempat sampah. Gitu. Sekarang kalau ya membuang sampah, pipis dan pup di toilet, makan di meja makan, kalau malam itu. Pertanyaan saya, apakah ini pendidikan yang keras? Enggak sih dok. Enggak. Benar-benar enggak. Tapi harus konsisten. Gitu ya. Dan akhirnya akan menghasilkan anak-anak yang disiplin. Ya, nggak bisa anak disiplin itu dikasih tahu, hei, kamu gini. Ibunya kenceng, tapi waktu kecil tidak melakukan hal-hal yang sederhana tadi, percuma, gitu ya. Itu percuma, gitu. Dan
anak kecil sudah begitu tidak diajari kerjasama, malah diajari Kompetisi. bersaing. Nah, begitu dia masuk TK di Jerman ini, di Prancis, di Inggris, di Jepang, syarat masuk TK, anak itu bisa makan sendiri, bisa pup dan bisa pipis sendiri di toilet. Ya. Ya, nggak ada syarat lain. Kalau belum bisa pup dan belum pipis sendiri, ajarin dulu sampai bisa, baru boleh masuk. Jadi tidak ada harus bisa nulis, bisa hafal surat-surat pendek, gitu. Nggak ada gitu. Nah, itu akan menimbulkan kompetisi malahan. Gitu. Nah, itu yang namanya pengasuhan. Nah, pada saat anak itu sudah masuk taman kanak-kanak, yang dilakukan adalah anak ini diajari untuk berperilaku kepada orang lain, baru mulai gitu. Pada saat TK itu, apa perilakunya? Bagaimana harus antri dilatih gitu. Bagaimana harus melihat rambunya ini apa, harus dijalani sesuai dengan rambunya gitu. Diajari nyebrang jalan di traffic light gitu. Ya. Dikenalkan gitu. Jadi tidak ada anak-anak di sini ya latihannya begitu. Simulasi naik bis, seminggu 3 kali simulasi naik bis itu ya. Simulasi naik bis gantian, kapan yang ada yang jadi supirnya, ada yang jadi penumpangnya, ada yang jadi kondekturnya gitu. Kalau di sini nggak ada kondektur ya, nggak ada. Ya. Nggak ada deh, cuma supir aja. Pakai mesin kan, Dodok, pakai tiketing. Ya, tapi kemudian mereka kalau ada yang datang bawa tongkat, ini orang tua, dipersilakan duduk sendiri. Itu nggak diajarin sejak kecil, dibiasakan gitu. Kalau ada orang perutnya gede, harus didulukan gitu. Ya. Ini adalah modul-modul sederhana. Pertanyaannya, apakah ini keras? Enggak. Apakah ini lembek? Ya lembek sih sebetulnya. Lembek sih. Ya, ya. Ini so what itu. Terus kemudian diajarkan, misalnya, ini dompetnya siapa? Mereka itu seminggu 3 kali atau 2 kali diajari tidak mengambil barangnya atau tidak memegang barangnya orang lain. Ini dompetnya siapa? Atau ini handphonenya siapa? Nggak ada? Nggak ada yang tahu? Punya siapa? Nggak ada yang tahu? Oh, kalau gitu kalian kalau handphonemu atau dompetmu ketinggalan, kalian sedih nggak? Sedih. Nah, ini yang ketinggalan ini juga sedih gitu. Nah, kita harus membantu. Gimana caranya? Biarin aja di situ gitu. Nanti kalau dia ingat, dia akan datang lagi ke situ. Jadi kalau ada barang tergeletak, nggak ada orang memegang gitu. Karena dia tahu itu bukan barangnya. Dan itu dilatih gitu. Dilatih, tidak dikasih tahu Tuhan Maha melihat lo ya. Nanti kalau kamu ngambil kamu dosa, nggak ngefek gitu. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Dan itu dilatih seminggu 2 kali atau 3 kali gitu. Ya, dengan demikian orang juga akan dengan cara seperti ini, anak-anak itu juga tahu bahwa area privat itu di mana, barangnya orang lain nggak boleh disentuh gitu ya. Nggak boleh. Handphonenya orang lain nggak boleh disentuh. Ibunya juga gitu. Dilatih untuk menghargai privasi anaknya. Anak punya privasi gitu. Masuk kamar anak harus ketok-ketok dulu gitu ya. Boleh masuk gitu. Barang anaknya nggak boleh dipegang kecuali dia ngomong. Mama pegang mau pinjem mainannya ya. Oke. Gitu. Nggak boleh gitu. Apalagi ya handphonenya anak dibuka-buka. Buka-buka. Okay. Dan kebiasaan begitu pada saat kita sudah dibiasakan tidak memegang barangnya orang lain, kita menghargai privasi orang lain. Kita tidak ngurusi urusan-urusan individual orang lain, urusan privat nggak diurusin. Yang diurusin adalah urusan komunitas itu, urusan umum. Ya. Nah, ini sebetulnya kalau saya sampaikan tadi itu, pendidikan mana yang keras di sini? Ada? Menurut kriteriamu yang lembek tadi? Enggak ada. So, Nggak ada. apa masalahnya? Gitu. Masalahnya adalah
kita nggak paham bagaimana membuat anak itu disiplin, bagaimana membuat anak itu bekerja sama. Iya. Ya, kalau dikasih tahu ngeyel gitu, ngeyel gitu, ya. Iya, iya, iya. Misalnya yang namanya pola pengasuhan seperti di Jepang, di Perancis, di Jerman akan menghasilkan komunitas Jepang, Perancis, dan Jerman. Kalau kamu mendidik gaya Indonesia, ya akhirnya gayanya ya gaya Indonesia, komunitasnya gitu. Nggak mungkin kamu itu ya, kita ini mengasuh dengan pola asuh Indonesia, menghasilkan komunitas Jepang. Nggak mungkin gitu. Sebaliknya juga gitu. Kalau kita mengasuh dengan gaya Jepang, tidak akan menghasilkan komunitas Afghanistan gitu. Jadi, lo iya gitu. Iya, iya, iya. Jadi masalahnya adalah kalau kita itu mendidik dan mengasuh dengan gaya yang seperti apa gitu, ya. Nah, kalau kita mengatakan kalau semakin kesini kok semakin lunak orang-orang Indonesia, perasaan nggak lunak sih. Mereka dari kecil mengindoktrinasi anaknya. Kalian harus gini. Kalau gitu masuk neraka. Gimana? Itu dari kecil sudah diindoktrinasi kayak begitu gitu ya. Pada saat kamu mengajari anakmu masuk surga, pada saat itu juga kamu mengajari anakmu, kamu punya musuh-musuh. Ini loh, yang masuk neraka ini harus kamu musuhin gitu. Dan itu dilarang di negara-negara seperti Prancis gitu. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Nah, pertanyaannya, siap nggak kayak gitu? Nggak ngajarin anakmu berdoa, nggak ngajarin anakmu ke gereja, siap nggak? Kalau nggak siap ya nggak apa-apa sih, jadi orang Indonesia aja, tapi nggak boleh mengeluh loh ya. Memang yang kamu pilih itu gitu loh. Ya, kita ini hidup dalam konsekuensi saja gitu ya. Kalau kita mendidik dengan gaya Perancis misalnya di sini di sekolahan itu lambang-lambang agama nggak boleh itu. Seperti pakai jilbab itu nggak boleh gitu. Itu lambang agama. Agama apapun nggak boleh gitu. Di Perancis, di Indonesia diatur. Iya. Ya. Nah, artinya ya jangan harap pendidikan gaya Indonesia menghasilkan komunitas Perancis, nggak mungkin. Sebaliknya juga begitu gitu ya. Jadi ya ini sudah setengah jam nih saya ngomong. Hanya meluruskan saja awal bahwa yang namanya kriteria lembek dan enggak itu tidak masuk hitungan dalam yang namanya pengasuhan dalam tumbuh kembang otak anak gitu, ya. Justru hal-hal yang mau dibangun itu adalah bagaimana anak itu membangkit empatinya sejak kecil gitu. Karena tanpa empati kalian tidak bisa menghargai ruang privat orang, nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Nggak bisa menghargai gitu. Ya, handphonenya pasangannya dilihat-lihat, handphonenya anaknya dilihat, dikasih tahu loh, itu kan handphonenya anakmu loh, ini anakku apa? Kan saya ibunya. Jawab, gitu. Iya, tanggung jawab gitu. Itu barang privat loh. Anak itu belum siap pegang HP sendiri. Lah kalau belum siap kenapa dikasih? Iya dok. Nah, ajaib lah. Ya, ini hal-hal yang kontradiktif dalam masyarakat seperti itu tuh terjadi. Maunya ke utara tapi jalannya ke timur lah, nggak bisa itu ya. Kalau kita kepingin seperti masyarakat yang teratur seperti di Eropa, di Jepang, lah yang nggak mungkin gaya mendidiknya kayak Indonesia, harus ngikuti yang di sini gitu. Nggak bisa enggak gitu ya. Sama seperti kalau orang Perancis mendidik gaya Perancis tidak akan menghasilkan gaya Afghanistan, nggak bakal gitu. Ya, ini yang namanya pengasuhan. Dan mulai kapan pengasuhan itu dijalankan? Yang pertama tadi mulai saat pembuahan. Sampai kapan? Pembuahan. Sampai terakhir. Nah, yang melakukan pengasuhan itu siapa? Bukan orang tua. Begitu anak itu lahir, kalian diasuh oleh komunitas. Kalian diasuh oleh komunitas. Ya? Itu kenapa ada omongan yang bilang, sorry ya dok, memotong dikit. Itu kenapa ada yang bilang, it take a whole village to raise a child gitu ya? Ya, iya. Gayamu ngomong itu sudah beda sama bapakmu. Kamu sudah terpengaruh sinetron, terpengaruh Mama Dede, terpengaruh yang lain-lain itu. Gaya kalian berbaju ini sudah nggak ngikuti gaya ibumu dulu itu. Bahkan ibumu dulu enggak. Iya. Bahkan ibumu sekarang diasuh oleh Mama Dede, oleh yang lain-lain itu. Iya beneran itu. Ya,
Jadi kapan manusia itu diasuh? Seumur hidupnya Seumur dia hidup. diasuh oleh komunitas. Semua. Jadi kamu perilakumu itu diarahkan oleh komunitas itu. Nah, komunitas-komunitas yang sudah mapan seperti di Jepang, di Perancis ini, atau di Jerman, atau yang mengikuti adalah negara-negara Skandinavia, melakukan itu tadi. Prosedur-prosedur yang sederhana tadi. Nah, memang gini, saya bisa maklum pola pikir kalian. Kalian ini kan fisioterapis ya, gitu. Seperti dokter. Iya, Dok. Gitu. Itu seperti dokter. Dokter itu bukan saintis itu. Saya dokter bedah saraf, tapi dokter bedah saraf itu bukan saintis. Dokter itu bukan saintis, dokter itu tukang. Gitu. Seperti kalian itu tukang. Iya benar. Kalian melakukan tindakan-tindakan itu, alasannya nggak tahu kok. Kenapa? SOP-nya kayak gini. Kamu diajari kalau speech therapy itu caranya kayak gini. Iya, Dok. Kalian nggak akan paham. Kalian nggak paham. Kenapa kalau diginikan apa yang terjadi di otaknya? Kalian nggak paham. Kalian hanya mengerjakan pasien yang kesulitan ngomong, lupa caranya ngomong karena misalnya afasia, gitu ya. Diajari melet-melet, kamu teken-teken pakai tong spatel gitu ya. Ya. Sebetulnya apa sih itu? Itu merespon lagi jarak-jarak di otak supaya dia ingat kembali caranya menggerakkan lidah gitu. Tapi kan kalian nggak tahu gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Itu nggak perlu itu. Tapi benar, Dok, gitu. D3 tuh tukang. Emang kita lima dia kan judulnya, tukang. Jangankan D3, dokter itu juga tukang. Masih tukang ya. Kalau kamu nggak percaya ya, sih bener. Kamu coba nggak percaya, kamu kalau nggak percaya, kamu datang ke UGD, terus ada dokter jaga di UGD, tanya, dok, bener nggak kalau demam dikasih paracetamol? Dia bilang iya. Terus kamu tanya, cara kerjanya paracetamol gimana, dok? Dia nggak tahu. Coba, ayo beneran nggak tahu itu. Nggak tahu itu. Biasa buka buku itu, Dok, ada buku obat-obatan itu tuh. Pernah tuh aku kayak gitu. Iya. Terserah. Tapi pada saat itu kamu misalkan datang panas, langsung diperiksa lab ini. Kenapa? Karena aturannya di UGD ini begini. Begitu. Gitu. Ya, memang betul yang namanya protap atau SOP itu disusun oleh orang-orang berdasarkan keilmuannya. Tapi pelaku-pelaku itu dia nggak paham sebetulnya apa gitu. Dicerita SGPT, SGOT, pokoknya demam ini begini gitu. Kenapa? Ini loh ada SOP-nya. Gitu. Jadi dokter jaga di UGD itu, iya kayak tukang gitu. Dokter bedah juga begitu gitu. Dokter bedah saraf ini ya, kalau ada caranya, ya pokoknya dikasih tahu gini, kalau ada epidural hematom, kamu melakukan ini. Udah, kalau nggak ini salah gitu. Tukang, bener-bener tukang gitu. Handyman, ya memang bener ada dokter bedah saraf yang saintis itu ada di sini nih, lagi datang nih, Kamil nih. Ini dia saintis dia saintis, dia dokter bedah saraf dan saintis juga gitu ya. Nah, tapi tidak semua dokter kayak gitu ya. Nah, dan tidak ada masalah gitu, tidak apa-apa gitu ya. Ya karena memang dokter seperti itu, nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah. Hanya kita itu tidak mau admit, tidak mau mengakui bahwa kita ini tukang. Itu adalah persoalannya gitu ya. Persoalannya itu. Emang dok desing. Nggak ada masalah. Kenapa gitu loh? Ya nggak ada masalah. Kita ini ya tukang gitu. Tidak perlu semua orang jadi saintis, tidak perlu gitu ya. Hanya orang-orang ya itu. Nah, itu yang mengebakkan bagaimana kita itu bisa hidup yang namanya hidup kalau kita itu bisa memahami bahwa kita itu tukang gitu ya, dan tidak ada masalah dengan tukang gitu ya. Tidak ada profesi yang lebih mulia daripada profesi yang lain gitu ya. Dokter itu ya sama dengan tukang becak, dengan supir bemo, sama, tidak ada yang lebih mulia. Namanya profesi gitu ya, nggak ada gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa bekerja sama dengan efektif dan efisien dalam yang namanya hidup bersama? Itu tujuan pengasuhan itu. Ya, tujuan pengasuhan itu. Jadi kalau anak tantrum terus kemudian emaknya marah-marah, lah itu salahmu waktu kecil, bukan sekarang. Zainab gitu ya.
Itu kamu waktu kecil dulu, itu waktu anaknya kecil digendong-gendong. Jadi anakmu tantrum gara-gara perlakuanmu pada saat bayi dulu, Jainab gitu. Ya, ya. Jadi kalau kita melihat anaknya guling-guling terus ibunya ayo, ibunya kok lembek gitu. Dikerasi pun juga nggak bisa karena harusnya latihannya sejak dulu atau ya dilatih sejak sekarang gitu. Saat itu juga ada modul-modul anak yang sudah terlanjur tantrum itu ada modulnya supaya dia nggak tantrum itu tapi dasarnya bukan keras atau tidak itu kalau adanya tantrum ya udahlah dibawa ke psikolog gitu ini anaknya tantrum kenapa gitu ya dua-duanya diobatin ibunya sama anaknya ibunya juga sama-sama iya gitu ya nah ini ini sudah clear ya nah jadi masyarakat yang teratur, terus kemudian patuh lalu lintas, itu karena dibiasakan sejak kecil, bukan dengan dengan indoktrinasi, nggak usah gitu, dan nggak usah yang pakai yang namanya spanduk-spanduk orang bijak taat lalu lintas lah apalah enggak ngefek gitu karena kita tidak pernah dilatih membuang sampah kamu nggak bisa membuang sampah di tempatnya di Jakarta itu sejak tahun 60-an aku datang itu ya ada buang sampah sembarangan menyebabkan banjir mari kita membuang sampah di tempatnya sampai sekarang orang Jakarta itu nggak bisa membuang sampah di sungai masih banyak sampah kenapa nggak pernah dilatih pada saat anak-anak. Kenapa kita tidak bisa mentaati rambu lalu lintas? Karena kita tidak pernah diajari, tidak pernah dilatih itu. Disiplin enggak ada lah orang disiplin. Tentara, polisi atau pejabat yang katanya disiplin itu militer itu justru paling nggak disiplin kalau di lalu lintas. Paling nggak disiplin itu. Seenak-enaknya sendiri aja. Mereka itu disiplin kalau baris, begitu di luar biasa nggak disiplin gitu. Kenapa? Karena tidak pernah dilatih sejak kecil itu. Tidak pernah dilatih itu. Sama lah, semuanya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mau melakukan pendidikan dan pengasuhan itu, kalau kita melakukan itu paham bagaimana cara otak kita bekerja gitu ya tadi itu bahwa modul-modul dasar hidup yang sederhana itu tadi yang seperti saya sampaikan tadi itu membuat anak bisa disiplin ya waktunya antri nyebrang jalan ya di traffic light atau di zebra cross gitu ya tahu mereka ada larangan masuk ya tidak masuk gitu ya ada tanda hijau jalan merah itu adalah otomatis karena bisa dilakukan sejak itu. Nah setelah mereka sudah siap untuk modul-modul dasar tadi baru ditambahi pengetahuan kognitif itu. Tadi itu pengetahuan dasar untuk hidup, bagaimana memperlakukan orang lain gitu ya. Bagaimana menghargai privasi orang lain gitu. Menghargai privasi orang lain itu pun bapak dan ibunya diberitahukan itu. Kalau masuk kamar anaknya harus ngetok pintu dulu gitu ya. Sehingga ibunya juga tahu, paham juga, dilatih juga ruang-ruang privat anaknya gitu. Hal-hal yang bersifat privat nggak boleh disentuh gitu ya nggak boleh. Tapi kalau urusan publik harus repot gitu. Nggak usah jauh-jauh, kalian coba ke Singapura lah. Di Singapura itu kalau ada jam-jam sekolah begini anak di mall ribut orang Singapura, ini anaknya siapa ini nggak sekolah gitu karena itu urusan publik. Kalau anak nggak sekolah menjadi beban masyarakat. Tetapi kalau minggu ada anak ke gereja nggak ada yang ribut gitu. Nggak ada yang rewel itu. Di Jepang misalnya, di Jepang itu jangan dikira spiritualitas orang Jepang atau agama orang Jepang atau keberagaman orang Jepang nggak lengkap. Orang Jepang itu kliniknya lebih banyak dari orang Indonesia. Cuman bagi mereka spiritual agama itu hanya untuk urusan diri sendiri, bukan untuk urusan lain. Ini ada junior saya yang setiap kali ketemu jembatan sembahyang ini. Setiap kali ketemu jembatan sembahyang. Lihat aja, anak ini nyembah jembatan anak ini. Tapi ya dia tidak pernah ngajak-ngajak orang lain nyembah jembatan juga enggak. Atau ya kalau ada orang sembahyang nggak bakalan, tadi sembahyangmu kurang jentit, nggak ada itu. Sekedar mengingatkan ya nggak ada gitu. Karena
itu adalah ruang privat sudah. Ya. Nah, hal-hal yang semacam ini yang menjadi perbedaan. Kenapa di Prancis, di Jepang itu terus kemudian masyarakatnya jadi teratur, terus kemudian serba tertib gitu ya, terus kemudian gampang bekerja sama satu sama yang lain karena mereka melakukan hal-hal yang sederhana tadi. Oke, itu dulu. Iya dok, itu luar biasa ya, itu membuka mata. Saya rasa nggak cuma yang nonton, saya juga terbuka matanya bahwa sebenarnya pola asuh yang saya lihat, saya anggap lembek, itu bukan lembek, bukan keras ya, tapi ya memang sudah begitu polanya. Justru yang harus kalau mau sebenar-benarnya mengasuh ya dari dalam kandungan diasuh, pas lahir diajarin tentang aturan-aturan sederhana sebagai seorang manusia gitu ya. Ya buang air kecil di toilet dan segala macam. Baru nantinya dia diajarkan untuk berinteraksi secara sosial di sekolahnya. Nah, nih dok, kan kalau sekarang berarti udah kadung nih ya. Kebanyakan anak-anak yang kami para tukang ini hadapi adalah anak-anak yang udah kadung jadi, udah keluar dan sudah dengan pola asuh yang tidak seperti komunitas-komunitas luar itu. Kebanyakan akan beralasan gini, iya Miss, saya mau kayak gitu, tapi nanti dikomen sama kakek neneknya. Iya Miss, mau begitu, tapi ntar gak enak sama tetangga. Nah, jadi sebenarnya bolehkah orang sebagai orang tua untuk kayak ya udah cuekin aja gitu, atau ya berusaha netral, tapi kan juga susah gitu ya dok. Nah itu kalau udah mereka mentok yang ngadepinnya kayak gitu, kira-kira ada saran kah dari dokter? Ya tadi ya, yang kita bicarakan ini kan mengasuh anak, gitu ya, mengasuh anak, mendidik anak. Gitu. Nah yang sering terjadi itu kita pingin anak kita itu jadi seperti apa yang kita mau, itu aja gitu. Iya. Itu yang jadi persoalan gitu. Loh, anaknya pengen jadi apa, kalian pengen anaknya jadi apa gitu ya itu. Sejak kecil itu anak sudah diarahkan gitu ya. Anak sudah diarahkan, kamu jadi dokter. Udah, anak kecil semua diajari kalau pinter gede jadi dokter, berapa persen orang jadi dokter gitu ya. Emang kenapa kalau jadi misalnya penjaga swalayan? Oh, kenapa gitu? Nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Loh, kenapa gitu? Sekarang kalau nggak ada yang jaga swalayan, kalian mau belanja pakai apa? Gitu. Itu kenapa? Gitu. Benar-benar. Apa salahnya dari penjaga swalayan? Nggak ada salahnya. Gitu. Nggak ada salahnya. Ya, Kalau mau jadi badung dok, kayak mana? Kalian kalau modul-modul awalnya sudah dijalankan, anak itu nggak badung, nggak ada badungnya biasa gitu. Badungnya apa sih gitu? Loh saya ini badung saya itu kelewatan loh, nggak. Kalau saya ingat-ingat nggak ada. Sampai sekarang itu kalau ada orang badung itu nggak seperti badung saya dulu gitu ya. Jadi kayak dokter, nanti jangan terinspirasi kayak dokter lagi. Badung ntar pengen kayak dokter. Tapi saya juga paham bahwa saya berbeda gitu ya. Dan saya nggak apa-apa orang badung, fine, asalnya ya nggak apa-apa, asal tanggung jawabmu, tugas-tugasmu dijalankan, nggak ada masalah gitu. Anak sekolah itu nakal nggak apa-apa, tapi sebagai anak sekolah, sekolahmu gimana? Genah apa enggak? Gitu. Nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah. Gitu. Ya misalkan masalahnya adalah anak yang sering bantah gurunya dianggap ngelawan, enggak orang nanya gitu kok. Kamu cuma nanya gitu ya. Cuma nanya gitu. Seperti saya pertanyaan-pertanyaan saya sering dikeluarkan oleh guru saya gara-gara pertanyaan-pertanyaan saya gitu ya. Tapi kan orang nanya kok nggak boleh, ya jawaban gitu ya itu. Ya gitu. Ya, badungnya apa sih sebetulnya gitu. Ya, nilai badung itu apa? Nggak mau dikasih tahu. Lah, dikasih tahu ngapain gitu. Jadi membangkang kayak gitu, beda dari yang lain. Ya dengan norma-norma yang Indonesia punya dok. Nah kan normal. Komunitas Indonesianya lagi ya, balik lagi sebenarnya. Mungkin kalau kita di komunitas Jepang nanya-nanya nggak masalah. Misalnya gini. Bisa keluar dari zona Indonesia ini dok, kayak gitu maksudnya. Ya misalnya ini anak nggak sholat dibilang badung, orang memang nggak percaya gimana? Gak siap kayaknya dok ya, gak siap kalau itu coba. Gitu.
Kalau aku ditanya, kamu kok nggak sholat? Udah pernah dulu, udah bosan gitu. Loh, kayak orang, ya, Benar, tapi sekarang benar. pertanyaannya, sholat itu kan ya karena saya mempunyai keyakinan lah. Kalau saya nggak yakin, ngapain aku sholat gitu. Ya. Apa faedahnya pada akhirnya ya? Kita sebagai manusia mungkin harus Bukan masalah sorry, Dok, faedah. Itu bukan masalah faedah, masalah kamu kok belum sholat gitu loh. Loh, kamu nggak percaya kok gitu. Ngapain sholat? Nggak percaya. Iya. Nah, Benar. hal-hal yang seperti ini akan menjadi persoalan kalau itu dianggap sebagai tugas orang tua untuk memaksakan kehendaknya kepada anaknya. Jadi persoalan gitu. Tapi kalau itu pun kamu pilih, ya sudah. Jalanmu ya udah jalanin aja. Tapi kamu tidak akan menghasilkan komunitas-komunitas seperti di sini. Enggak. Gitu. Itu pilihan. Sekali lagi ya, berkali-kali saya bilang, di mana-mana saya bilang, saya tidak mengatakan Perancis ini lebih bagus dari Indonesia, atau Jepang itu lebih bagus dari Indonesia, atau Denmark lebih bagus dari Indonesia. Enggak. Cuma beda aja. Gitu. Enggak lebih baik. Ya, enggak lebih baik, cuma beda gitu. Ya, cuma beda gitu. Bedanya apa? Ya, kamu lihat sendiri bedanya gitu ya. Tapi kalau kita kepingin seperti Perancis, ya nggak mungkin mau jadi Perancis kalau gaya pendidikannya seperti orang-orang Indonesia seperti sekarang gitu. Ya, kalau pengen mau ya niru seperti ini gitu. Tapi kalau nggak mau, ya nggak apa-apa sih, jadi Indonesia juga nggak apa-apa gitu. Ya udah dengan segala keruwetannya gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Benar. Iya itu tadi. Ya sudahlah, lupakan soal yang namanya anak nggak tantrum, lupakanlah orang menghargai hak orang lain. Kenapa? Dari kecil diajari untuk tidak menghargai hak orang lain. Oke. Ya. Oke. Baik, Dok. Speechless pada akhirnya. Ya benar juga, karena nilai-nilai yang diajarkan bukan yang kayak tadi dokter, walaupun gini ya, yang disampaikan dokter itu sebenarnya memang manusiawi, normal. Ya nggak sih, kalau kita mau pipis ke toilet ya dari bayi diajarin seperti itu. Terus kalau makan di meja makan ya emang aturannya kan begitu. Walaupun ternyata kebanyakan berpikir, nanti bisa lah, nanti gedean dikit dia ngerti, nanti juga bisa. Padahal nggak bisa ya kayak gitu. Itu bahkan bisa menjadi bibit dari nilai seseorang. Nilai bagaimana dia tertib, dengan dia tertib dia bisa belajar nantinya menerima perbedaan, menghargai orang lain, baru nanti dia bisa mikir kognitifnya baru nanti ya gitu. Jadi jangan paksain kognitif dulu, paksain spiritual pula. Sampai sekarang juga kalau dipikir-pikir, kayaknya saya nggak ngerti-ngerti apa juga part itu, masih pusing juga ya. Bukannya kalau saya pada akhirnya kan memilih percaya, tapi memilih percaya pun udah dewasa masih berproses dengan puyeng, apalagi anak-anak gitu ya. Ditambahin beban lagi gitu ya untuk hal yang seperti itu. Oke, Dok. Minta ada komentar, sepertinya paling lepas tadi Dok dia tertawanya. Itu tuh kayak iya benar sih, karena kan kita juga kan pernah kita juga tumbuh mulai tumbuh juga anak-anak kan kayak gitu, dan berasanya untuk tadi kedisiplinan dan pola pengasuhan dari orang tua sendiri itu ya aku baru ngerasain pas saat aku yang sekarang ini kayak gitu, Dok. Jujur aku aja tuh sulit banget untuk bekerja sama tuh dengan orang sekitar, kayak sampai membuat pertanyaan, Dok, ini yang nggak bisa beradaptasi saya atau orang-orang di sekitar saya atau kayak gimana gitu. Saya menimbulkan pertanyaan sendiri, Dok, sakingnya yang nggak bisa diajak bekerja sama itu siapa gitu, Mike. Itu kadang di ruang lingkup kerja kayak gitu kan, di ruang lingkup pertemanan kayak gitu-gitu baru berasanya tuh ya saat ini. Makanya pas aku tuh denger banget tadi dari titik komanya dokter itu, oh iya benar-benar kayak gitu. Jadi ini juga tentang penerimaan juga nanti ya, karena sebuah pilihan tadi ya, Dok ya. Ya. Makanya lu waktu kecil dibandingin sama anak tetangga sih lu jadi kayak gini kan sekarang. Oh, bener Dok. Soalnya orang tua saya sibuk, Dok. Oke, Dok, ini kita kan udah mau masuk ke 10 menit terakhir nih, Dok, sebenarnya. Jadi terima kasih sekali
luar biasa banget kata-kata dari dokter. Setengah jam penjelasan yang tadi dokter sampaikan itu benar-benar membuka mata saya sebagai seorang individu yang udah dewasa melihat pola asuh anak-anak. Karena udah pernah dengar waktu itu, pernah baca yang buku Tumbuh Kembang Perancis, dan itu jadi perdebatan. Anak Indonesia nggak bisa lah digituin, nanti kasihan. Nanti secara emosional dia nggak bisa menghargai, bukan nggak bisa menghargai, dia nggak deket lagi sama keluarganya segala macam. Padahal nggak juga ya dok. Padahal itu justru bisa membuat anak lebih tangguh kayaknya, dimana lebih siap menghadapi kehidupan gitu ya. Jadi dari yang tadi udah dokter sampaikan, kalau bisa dirangkum sebenarnya pengasuhan dimulai dari bibit zigot ketemu sperma, udah masuk dalam perut Sampai jadi mati. janin sampai mati. Nah, Iya. tuh bayangin dari itu sampai mati. Jadi tolong ya ibu-ibu, bapak-bapak, nggak cuma Anda ngasuh anak, Anda juga mengasuh tetangga Anda, orang tua Anda, Iya. orang sekitar Anda. Semuanya itu sebenarnya kita saling mengasuh satu sama lain. Ya. Asuh dan mengasuh Iya. ya dok ya. Iya. Ya, Asuh yang dan namanya asih. golden age itu ya, kan ada golden age itu. Golden Iya, age 5 tahun kapan? pertama Besok tuh, Dok. mati. Seumur hidup itu golden age. Gitu. Jadi sebenarnya Seumur hidup. enggak. Seumur hidup kita itu berharga. Seumur hidup kita itu golden age itu. Waduh. Kamu itu bisa berubah sewaktu-waktu kalau dalam komunitas yang salah itu. Beneran. Iya juga ya. Benar. Bisa, Waduh. itu kan bisa juga ya dok. Iya, kamu itu akan berubah kalau komunitasmu salah itu. Wah, bermasalah ya. Jadi kapan golden age itu? Seumur hidup sampai mati. Seumur hidup. Golden age itu. Oke. Iya. Ya. Itu. Jadi ini another debunking ya. Salah satu debunking kata-kata yang sering disebut-sebut golden age 5 tahun pertama. Enggak, salah. Alah, Golden age seumur iklan hidup. itu. Itu jualan ya, Dok, ya, itu jualan. Iya, iklan itu. Oke, jadi ternyata seumur hidup. Nin, tobat Nin, kita udah bertahun-tahun seminar kayak begitu, Nin, ternyata kita salah ini. Ketemu suhunya salah, kudu salim lah ini ya. Oke, jadi sebenarnya pola asuh itu dari bibit sampai mau meninggal nanti, itulah ya pola pengasuhan dilakukan. Kamu masuk kubur baru selesai pengasuhanmu. Terus, Nana, dok, sorry kepotong dikit dok. Ini ada mengganjal sedikit, banyak banget teman-temanku yang udah punya anak dok. Selalu aja kenapa ya susah banget sih untuk memberikan maksudnya pola asuh ke anak perempuan sama anak laki-laki. Kayak misalnya dalam soal belajar aja dok ya. Anak laki-laki tuh lebih, aduh ampun deh aku katanya kayak gitu. Ampun deh gue mau ngajarin anak gue yang si cowok ini susah banget, beda banget sama kakaknya kayak gitu kan. Yang perempuan itu tuh gampang. Nah, gimana ya caranya katanya kayak gitu. Wah, berhubung saya belum punya anak jadi saya juga nggak tahu. Nah, pas ada Kasih dokter tahu. gimana? Kasih tahu sampai umur 9 nggak usah disuruh belajar ya. disuruh ngapain dong? Terus Oh iya ngapain, benar dok? juga, benar. Nin, mereka anak sekolah yang di Jepang dan di Jerman sampai kelas 3 SD nggak belajar loh. Nggak ada. Nggak ada Dikasih ujian tahu loh. gimana caranya lihat ke gedung bioskop antri gimana, ke stadion gimana, gitu-gitu. Mereka Tidak belajarnya mengambilnya barangnya orang. belajar hidup, belajar Loh, tentang diajak nilai-nilai ke misalnya, kehidupan. Iya, diajak ke pabrik, dikasih tahu gini lo caranya membuat sabun, lo ini cara gini gitu. Ah, Ada Tuh, Nin. gitu. berarti udah kalau tentang akademik itu masih bisa dikejar kok nanti 9 tahun ke atas. Yang penting nilai-nilai kehidupan menjadi manusia yang bener aja dulu deh. Yang Itu paling memanusiakan, penting ya. tuh kayaknya. Iya. Duh, ini Aduh, bukan kita tidak mau ngobrol lagi nih. Aduh, tapi kita ngerti Iya banget nih, Dokter Yu. habis nih. Lagi Oke. lah pasti abis ini sibuk. Kita juga berterima kasih banyak loh Dok untuk Ya. pencerahan yang ini tercerahkan. Ini saya terasa terang sekali setelah dengar kata-kata dokter. Kayaknya ikutan siang ini jadinya ya. Semoga kita di lain waktu masih bisa ketemu lagi ya dok. Untuk teman-teman yang sudah ikut live kita, terima kasih banyak. Sorry banget kita harus tutup di sini. Kita sampai ketemu di Visio X Speech Therapist berikutnya. Jangan lupa follow Dokter Ryu karena beliau juga suka live dan memberikan
hikmah-hikmah kehidupan yang luar biasa dalam live-nya ya. Dokter, sukses.